Halo teman-teman, salam sehat selalu. Kita akan berbicara lagi dengan Liga Champions ya, di mana pada Rabu dini hari ada 2 pertandingan yang dimainkan di leg pertama. Itu melibatkan antara Chelsea yang akan bermain di Stamford Bridge menjamu Lille. Kemudian Villarreal akan menjamu Juventus. Akan dimainkan pada Rabu dini hari pukul 03.00 waktu Indonesia bagian Barat. Ya. Kita akan coba berbicara dengan Villarreal dulu. Villarreal punya kesempatan ya, ketika mereka menjadi tuan rumah ya, menyambut Juventus ini, si Nyonya Tua, dengan rasa keyakinan. Karena 4 pertandingan terakhir mereka tidak kalah. Ya. Mereka kemarin baru saja pesta gol ketika mereka menang 4-1 justru bermain di Granada. Dan mereka sebelumnya menahan imbang Real Madrid 0-0. Ya. Real Madrid kita tahu lagi memimpin klasemen di La Liga. Dan Villarreal ini sementara ada di posisi ke-6. Sedang berjuang untuk bisa merebut paling tidak ya, di posisi zona di Liga Eropa. Ya. Dan mereka juga sebelumnya mampu mengalahkan Real Betis yang saat ini ada di posisi ketiga klasemen sementara La Liga. Jadi ini tim yang bagus. Tim asuhan Unai Emery akan membahayakan bagi Juventus. Jadi Massimiliano Allegri harus betul-betul menyiapkan starting 11 terbaik di saat mereka menjambangi markas Villarreal ini. Karena Villarreal akan habis-habisan untuk bisa mengalahkan Juventus, karena ini kesempatan pertama mereka sebelum mereka akan bertarung di leg kedua ya, bermain di Juventus, dan mereka merasakan bahwa akan sulit kalau mereka tidak menang ya, ketika bermain di kandang sendiri. Oleh sebab itu pasti ya, Daniel Parejo dan kawan-kawan akan berusaha semaksimal mungkin ya, ketika mereka dalam posisi yang lagi bagus, lagi kondusif, dan kemudian mereka menjamu tim yang saya pikir kurang begitu bagus ketika mereka keluar dari Turin untuk bisa menuju ke Villarreal, di mana Paulo Dybala dan kawan-kawan itu 2 kali bermain imbang di Serie A. Kemarin juga mereka tertahan ketika bermain 1-1 di Turin dalam derby Turin melawan Torino, dan sebelumnya ditahan juga oleh Atalanta bermain dengan 1-1. Apalagi kondisi di lini belakang Juventus itu hanya menyisakan Mathis De Ligt kalau melihat dari pertandingan kemarin mereka dengan Torino, sehingga Alexandro ditarik untuk berpasangan dengan De Ligt ya. Ada Luca Pellegrini di kiri, dan di kanan mereka bermain dengan Juan Cuadrado. CS-nya di bawah Mister. Nah, kalau tidak ada pemain-pemain yang bagus, Chiellini tidak ada di sana, ini akan berbahaya. Saya pikir ya, Bonucci juga tidak ada, akan gawat mereka menghadapi Villarreal. Nah, Villarreal kita tahu bersama mereka punya Groneveld ya. Dan Zuma ini pemain Belanda yang sangat oke, sudah membuat 8 gol dan kemarin dia membuat hat-trick ke gawang Granada. Di sana juga sudah ada pemain Giovanni Lo Celso yang diambil dari Spurs, jadi mereka akan menjadi satu kekuatan ya di depan. Ada Mui Gomez juga ya. Kalau bisa dimainkan masih ada Paco Alcacer. Jadi pasukan Emery ini kuat dengan kendali serangan motor mereka adalah Dani Parejo ya, dari tengah berduet dengan Iborra tentunya. Kita akan lihat ini, dan ini misi berat saya pikir dari Juventus. Juventus kalau bisa imbang aja udah bagus. Walaupun memang gol tandang sudah tidak ada, tapi paling tidak mereka tidak kalah ya bermain di Villarreal. Kalau sampai tumbang bahaya mereka. Ini yang harus betul-betul dicermati oleh Allegri. Memang mereka punya 3 pemain bagus di depan dengan Morata, ada Vlahovic ya, dan Dybala, tapi ini pun tidak akan menjamin untuk bisa membongkar pertahanan Villarreal yang dikomandoi oleh Pau Torres. Nah, menurut Anda siapa yang akan memenangkan pertandingan? Ya, kalau menurut saya ini 50-50 ya. Kalau bisa terjadi, dengan kemungkinan kecil bisa saja Villarreal membuat kejutan. Kemudian kita akan melihat pertandingan yang seru yang akan berlangsung di Stamford Bridge. Ini yang ditunggu-tunggu, terutama untuk pendukung Chelsea dimanapun berada. Ya. Tim asuhan Thomas Tuchel ini ya, diunggulkan untuk bisa memenangkan pertandingan melawan Lille.
Memang tidak mudah kalau melihat mereka kemarin bermain dengan susah payah untuk sebelum Hakim Ziyech bisa mencetak gol di menit terakhir melawan Crystal Palace. Ini hati-hati juga ya bagi Tuchel. Apalagi mereka kan tidak memiliki Mason Mount masih cedera, James Reece juga belum boleh main, Ben Chilwell juga belum bisa main, Azpilicueta juga masih diragukan untuk main, Hudson-Odoi juga masih diragukan. Sehingga ini bagi Tuchel akan memutar otak untuk memainkan pola apa yang dia inginkan. Apakah dengan 3-4-3 yang berkembang dengan varian 3-4-2-1 dengan tetap Lukaku yang ada di depan, atau kembali dengan 4 back mereka bermain, atau coba dengan 4-2-3-1. Semua ini tergantung dari Thomas Tuchel. Tapi kalau menurut saya dia akan bermain dengan 3 back ya. Pasti Christensen, Thiago Silva dan Rudiger akan bermain di depan Mendy. Ya. Mendy akan bermain sebagai penjaga gawang utama tentunya. Tanpa Azpi, katakan tanpa Azpi, Pulisic yang mungkin bisa bermain dari sisi kanan. Ya. Sementara Alonso akan bergerak di posisi kiri. Ya. Dengan kekuatan di tengah mereka adalah Jorginho dan Mateo Kovacic. Nah, kemudian 3 di depan itu bisa aja Hakim Ziyech, Havertz, dan pasti Lukaku akan dimainkan oleh itu. Tidak mungkin Lukaku akan cadangan. Walaupun banyak yang mengatakan bahwa cobalah dia untuk bisa bermain sebagai super sub. Ya. Karena Lukaku bermain tidak begitu bagus. Kemarin juga cuma 7 sentuhan melawan Crystal Palace dan tampil sangat buruk sekali sebagai seorang striker. Dan lebih bagus mereka bermain, Chelsea bermain dengan false nine. Ya, untuk menghidupkan permainan di lini depan tentunya kalau dengan false nine. Ya. Namun sampai sekarang tergantung tetap dari Thomas Tuchel. Ya. Peluang menang masih ada. Oke, karena ini bermain di Stamford Bridge. Ya. Lille tidak boleh dianggap enteng. Lille itu juara grup. Mereka ada di atas Salzburg. 11 poin ketika mereka menjadi juara grup. Hanya 1 kali kalah, satu-satunya kekalahan lawan Salzburg. Dari 6 pertandingan mereka. Ada 3 menang dan 2 imbang. Dan mereka tidak kalah ketika menghadapi Sevilla di grup yang sama. Sekali imbang sama Sevilla dan mereka memukul Sevilla. Kemudian Wolfsburg juga mereka kalahkan. Dalam pertandingan terakhir bahkan dengan 3-1. Jadi tidak boleh dianggap enteng. Memang kalau melihat ke belakang, di musim 2019-2020 saat itu Chelsea masih dipegang oleh Frank Lampard. Mereka bertarung di UCL di fase grup ya dalam 2 leg. Ini dimenangkan oleh Chelsea, tapi itu kan skornya saya sudah katakan bahwa ini 2-1 mereka bisa menang. Ya, agak sulit memang. Ya. Pertandingan di Stadion Pierre-Mauray itu mereka menang 2-1 dengan gol dari Tammy Abraham dan Willian ketika itu. Ya. Dan gol balasan dari Lille dibuat oleh Victor Osimhen yang saat ini bermain di Napoli. Ya. Itu berlangsung pada 3 Oktober kalau tidak salah ya, 2019. Nah, pada 11 Desember 2019 di leg kedua bermain di Stamford Bridge. Ya. Chelsea itu menang juga dengan 2-1. Lagi-lagi Tammy Abraham yang membuat gol. 1 gol lainnya diciptakan oleh Cesar Azpilicueta. Dan gol balasan dari Lille dibuat oleh mantan pemain Chelsea, Loic Remy. Ya. Itu 2 pertandingan yang terjadi antara Chelsea dan Lille di Liga Champions. Setelah itu tidak ada lagi. Sekarang mereka bertemu di fase gugur 16 besar atau per-8 final. Ini memang menentukan, terutama bagi Chelsea. Harus dimanfaatkan ketika Chelsea menjadi tuan rumah. Ya. Tidak ada kata lain. Ini harga mati buat Chelsea untuk bisa menang. Kalaupun imbang berbahaya ketika mereka bermain di Lille. Karena Lille ini kan sulit ditebak. Memang mereka lagi menurun. Kalau di Liga Prancis sekarang ada di posisi ke-11 klasemen sementara. Untuk bisa mempertahankan gelar juara yang mereka raih pada musim lalu ketika mereka memutuskan hegemoni kekuatan dari Paris Saint-Germain. Ya. Sekarang mereka itu lagi kena turbulensi kalau bisa dikatakan ya. 7 kali kalah. Hanya 9 menang dan 9 imbang. Dari 25 pertandingan. Tidak mungkin mereka mempertahankan gelar. Ya, paling bagus buat mereka adalah mengejar untuk bisa finish di zona Liga Eropa. Karena mereka ada 23 poin tertinggal di belakang Paris Saint-Germain yang sedang memimpin klasemen sementara. Jadi memang sangat jauh sekali. Kalau juga melihat, saya pikir mengapa mereka begitu jatuh ya, terpuruk pada musim ini karena kepergian dari pelatih yang membawa mereka juara Liga Prancis pada musim lalu. Ya, Christophe Galtier kalau tidak salah ya, pelatih mereka sebelum diganti oleh pelatih saat ini
ya, Jocelyn Gouverneur. Jadi pergantian pelatih ini ketika Galtier itu pindah ke Nice. Nice sekarang ada di posisi ketiga klasemen di Ligue 1. Memang menurun penampilan dari Lille. Itu yang saya katakan juga tadi dengan sudah 7 kekalahan. Tapi kan berbeda atmosfer mereka di Ligue 1 dengan di Champions atau di Liga Champions. Liga Champions mereka bagus. Mereka bisa menjadi juara grup. Ini yang harus dilihat oleh pemain-pemain Chelsea termasuk oleh Tuchel. Dan pasti saya yakin Tuchel sudah punya cara untuk bagaimana meredam Lille. Dia tahu bahwa Lille ini bisa berpotensi membuat kejutan ketika datang ke Stamford Bridge. Makanya dia harus punya formula terbaik untuk bisa mengalahkan Lille. Dan saya rasa masih yakin ya dengan kondisi yang ada karena mental dari pemain-pemain Chelsea sebagai juara bertahan. Mereka pasti tidak akan mungkin untuk tergelincir apalagi bermain di depan publik sendiri. Mereka harus menang untuk kemudian mereka hanya imbang bermain di Lille. Mereka sudah pasti lolos dengan menang. Mau 1-0, mau 2-0 mereka menang. Harus bisa memenangkan pertandingan. Tinggal tergantung sekarang bagaimana posisi Lukaku. Apakah Lukaku dimainkan sejak awal atau tidak. Atau mereka bermain dengan false nine. Tapi tetap saya meyakini Lukaku akan berdiri di garis depan. Dengan di belakang adalah Ziyech dan juga Kai Havertz. Ketika mereka tanpa Mason Mount yang masih bermasalah. Dan bagaimana respon dari Gouverneur sebagai pelatih untuk bisa memainkan? Harus hati-hati ya. Di depan mereka masih punya pemain gaek yang berpengalaman dari Turki ya. Burak Yilmaz. Ini juga berbahaya. Satu lagi pemain mereka yang harus diantisipasi oleh Thiago Silva, Rudiger, dan Christensen adalah Jonathan David. Yang sudah membuat 12 gol bersama dengan Lille pada musim ini. Ini pemain yang sangat cepat. Masih 22 tahun. Kalau Burak Yilmaz ini kan sudah 36 tahun. Agak lambat. Jadi Jonathan David ini yang harus betul-betul diperhatikan oleh pemain-pemain belakang Chelsea. Mereka juga punya gelandang-gelandang yang oke ya. Ada Benjamin Andre, ada Timothy Weah yang masih bisa dimainkan. Kemudian Jonathan Bamba, ya, Amadou Onana, ini bisa dimainkan. Ya. Tetapi mereka punya 2 senjata terbaik yang mungkin saja dimainkan oleh Jocelyn Gouverneur. Renato Sanches, ya, pemain tim nasional Portugal, ya, kemarin dia ketika bermain 0-0 dengan Metz pada Sabtu lalu di Ligue 1, dia datang dari bangku cadangan. Renato Sanches, ini bagus, ya, pemain yang kuat dalam bertahan dan juga dalam menyerang, oke, sangat baik. Mereka punya pemain juga yang punya pengalaman baik ya, yang datang dari Bordeaux, yaitu Hatem bin Arfa, ya, atau Atem bin Arfa, ya, pemain gelandang ini yang oke. Walaupun dia agak lambat ya saat ini, tapi dia bisa dimainkan di babak kedua seperti ketika melawan Metz. Harus hati-hati juga. Nah, kelemahan sekarang bagi Lille itu, karena mereka punya Jose Fonte, pemain tim nasional Portugal ini sudah 37 tahun kalau nggak salah. Ini agak lambat. Dan ini bisa dimanfaatkan oleh Lukaku, oleh Havertz, oleh Hakim Ziyech. Kemudian bagaimana juga dibantu oleh Alonso, ya, dan Pulisic yang datang dari 2 sisi flank. Itu bisa memanfaatkan. Pasti akan bekerja keras adalah Sven Botman ya, pemain dari Akademi Ajax yang masih 22 tahun yang diincar oleh AC Milan pada musim ini namun gagal. Sven Botman ini ya akan pasti banyak membantu untuk bisa menutup ya. Karena lemahnya kecepatan dari Jose Fonte. Kita akan lihat nantinya. Ini harus dimanfaatkan. Dan Chelsea paling tidak di babak pertama sudah harus bisa membuat gol. Akan bahaya kalau mereka tidak membuat gol. Apalagi kalau Lille lebih dulu membuat gol. Ini bahaya. Tetapi kalau Chelsea lebih dulu membuat gol, saya pikir mereka akan aman-aman saja ya, untuk lolos ya dari hadangan Lille di Stamford Bridge dan mereka bisa menang. Kesempatan buat Lukaku untuk bisa membuktikan kemampuan dia. Pemain yang lagi disorot saat ini, yang lagi menurun ya. Baru 5 gol dalam 17 pertandingan di IPL. Ini yang membuat dia disorot habis-habisan. Dan sekarang tantangan buat dia. Dia harus bisa membuat gol. Ya, untuk memulihkan nama baik dia. Ya, sebagai pemain termahal yang dibeli dari Inter Milan. Kita akan nantikan bagaimana menurut Anda. Tentang Chelsea. Ya, Anda sebagai penggemar Chelsea pasti punya pendapat juga untuk bisa melihat. Apa yang harus dilakukan Thomas Tuchel. Ya, dengan lini serang mereka. Dengan gelandang mereka. Kalau di gelandang saya pikir masih oke. Karena mereka masih punya Kante juga yang bisa mainkan. Jadi punya kekuatan. Tidak bermasalah ya.
tidak cedera ya, antara Kante, Kovacic dan Jorginho. Ini menjadi inti roh permainan dari Chelsea karena kekuatan mereka ada di 3 pemain ini. Ya, kita akan nantikan kemenangan bagi Chelsea. Berapa yang akan dia bombardir, berapa gol ke gawang Leonardo. Leonardo ini penjaga gawang dari Lille. Ya. Sampai di sini pembahasan kita dengan leg pertama antara Chelsea yang akan menjamu Lille di Stamford Bridge dan juga Juventus yang akan pergi ke Villarreal. Kalau bicara persentase, saya pikir 60-40 buat Chelsea dan juga di Villarreal itu 50-50 cenderung tinggi. Kalaupun menang itu 55-45 buat Villarreal. Sampai kita ketemu dalam pembicaraan lainnya. Ciao.